Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku Andre. Dan ini adalah Honda Beat tahun 2024 yang kebetulan banget saya beli di tahun 2025 secara cash nih teman-teman ya. Dan kali ini kita akan mengupas apa saja fitur-fitur maupun spesifikasi dari Honda Beat ini teman-teman ya. Ini merupakan Honda Beat facelift tahun 2024 nih teman-teman ya. Sebelum saya mengulas seputar motor ini, kalian bisa subscribe channel Andre Everywhere jika kalian suka channel seputar otomotif dan juga seputar Honda Beat ini, karena saya juga akan sering mengulas seputar motor Honda Beat ini. Ayo kita bedah satu-satu teman-teman ya. Nah, jika kalian melihat Honda Beat ini memang sekilas memang kayak mirip-mirip ya seperti motor Honda Beat yang tahun 2020 ke bawah. Nah, apa saja yang berbeda nih teman-teman? Yang berbeda yang pertama adalah di bagian lampu ini teman-teman ya. Untuk lampu ini sekarang dia desainnya memang overall juga sangat berbeda dari sebelumnya. Memang terlihat banget usaha Honda untuk membuat tampilan Honda Beat ini lebih futuristik dan lebih keren dilihat seperti itu. Cuman kalau menurut saya pribadi nih teman-teman ya, untuk terutama pada bagian sen ini, nah untuk bagian sen ini saya sedikit kurang suka nih teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau kita melihat Honda Beat yang sebelumnya itu kan sennya itu kan sampai memanjang ke sini ya teman-teman ya. Dan sekarang untuk sennya hanya di sini saja, dan ini ada seperti semacam reflektor seperti itu. Jadi untuk sekarang Honda Beat ini sennya sedikit lebih kecil dibandingkan yang model sebelumnya. Nah, lalu untuk perbedaan lagi adalah di bagian headlampnya. Nah, jika teman-teman notice pada bagian headlamp Honda Beat yang sekarang ini, sekarang untuk desainnya sedikit lebih besar nih teman-teman ya, seperti ini. Untuk bagian headlampnya ini saya lebih suka yang terbaru ini dibandingkan yang model sebelumnya. Kalau yang model sebelumnya itu kan kelihatan kecil gitu. Kalau yang sekarang terlihat lebih besar, dan itu memang berdampak pada penyinaran lampu motor ini pada malam hari seperti itu. Jadi untuk penyinarannya jauh lebih bagus motor ini dibandingkan model sebelumnya. Nah, lalu untuk desain dari secara overall ini sekarang dibuat lebih kayak lebih lebar ya teman-teman ya, kalau saya lihat ya. Karena memang desain dari Honda Beat ini memang katanya untuk melindungi kaki ini dari hembusan angin saat hujan. Nah, ini memang penting banget jika terjadi hujan deras ataupun hujan badai, kalian menerjang apapun itu, menerjang hujan, menerjang angin yang kencang, itu memang penting banget untuk melindungi kaki kalian seperti ini. Jadi memang ini akan dibuat lebih melebar ke samping seperti itu teman-teman. Lalu untuk bagian dasi ini sekarang dibuat lebih simpel ya teman-teman ya, dibandingkan model sebelumnya. Kalau yang model sebelumnya itu kan kisi-kisi ataupun ventilasi udaranya itu kan ada di bawah sini kan. Kalau sekarang dia lebih ke kanan dan kiri seperti ini. Nah, lalu ada juga pada bagian plat nomor nih teman-teman ya. Untuk plat nomornya juga sekarang dia juga lebih simpel dibandingkan model sebelumnya seperti itu. Tetapi untuk bahannya masih sama-sama hard plastik seperti ini. Lalu untuk bagian slideboard sendiri juga dia sekarang lebih melebar ya, seperti Vario seperti itu, karena memang basic dari Honda Beat terbaru ini sedikit mengambil dari desain Vario seperti itu ya. Contohnya adalah dari slideboard ini, nah, dan juga dari desain batok ini. Seperti itu teman-teman ya. Untuk desain dari slideboard ini, jika teman-teman memperhatikan secara sekilas itu memang sepertinya tidak ada perbedaan dari model sebelumnya. Tetapi kalau teman-teman notice, teman-teman perhatikan, ini sedikit lebih berbeda dan sedikit lebih besar. Dan perbedaan itu akan lebih jelas terlihat jika motor ini diparkir berdampingan dengan Beat model tahun 2020 atau model sebelumnya seperti itu teman-teman. Lalu yang berbeda lagi adalah untuk depan sudah kita ulas, sekarang pada bagian roda nih teman-teman. Untuk bagian roda ini desainnya masih sama persis seperti Beat sebelumnya, dengan pelek roda model seperti ini teman-teman ya. Dan memang ini memang ciri khas dari motor dengan rangka ESAF. Memang untuk peleknya memang seperti itu. Ada juga yang kedua itu yang bentuknya seperti donat itu, yang Beat Street itu ya. Tapi kalau yang Beat
model standar seperti ini, ban standar seperti ini teman-teman, seperti itu. Lalu kita ke desain sampingnya. Untuk desainnya sendiri sekarang Honda logonya ini sedikit lebih mengkilap nih teman-teman ya, sudah tidak putih lagi. Kalau yang model sebelumnya itu kan putih kan, kalau yang model terbaru ini sekarang dia sudah mengkilap seperti itu. Lalu untuk letak aki masih sama saja di bawah seperti ini. Untuk desain dari pijakan step floor ini masih sama. Untuk desain dashboardnya maupun dari cover bawah ini masih sama persis dengan model sebelumnya. Untuk stangnya masih sama, ini masih sama. Lalu yang berbeda sedikit adalah pada bagian step floornya ini teman-teman ya, pada bagian dalamnya ini aku nggak tahu yang namanya apa, tapi untuk desainnya sekarang juga sedikit lebih berbeda seperti itu. Lalu teman-teman, kita bedah pada bagian samping teman-teman. Jika teman-teman perhatikan sekarang untuk desain bagian samping ini sekilas tidak ada perbedaan ya, seperti Beat lama ya. Sekilas ya mirip-mirip lah. Tetapi jika teman-teman perhatikan sekarang sedikit lebih berbeda karena sekarang dia sudah menambahkan sedikit lekukan tajam seperti ini teman-teman. Dan untuk desainnya sendiri dan untuk desain hardcovernya sendiri dia sekarang juga lebih berbeda dibandingkan model sebelumnya seperti itu. Dan untuk knalpot sendiri sekarang sama ya seperti model sebelumnya ya. Untuk cover knalpotnya seperti ini, dan yang berbeda adalah bagian dari ini, bagian dari penyaring udara atau dari kisi-kisi grill mesinnya ini sekarang juga sedikit berbeda. Nah, yang berbeda apa teman-teman? Yang berbeda adalah pada bagian ini, sekarang sedikit lebih memanjang seperti itu. Nah, ini teman-teman ya, yang aku suka dari model Honda Beat yang terbaru. Apa coba? Nah, dari model Honda Beat yang terbaru ini, yang aku suka adalah sekarang sudah tidak ada stiker di sampingnya ini. Compact Sportmatic ya, kalau yang dulu itu ada stikernya, dan sekarang sudah tidak ada. Dan sebelumnya kalau teman-teman pengen merubah motor Honda Beat lama dengan model baru, itu gampang banget kok. Tinggal kalian ngubah dudukan bagian depan sini, ngubah samping juga, ngubah dudukan depan ini, ngubah depan, ngubah headlamp, lalu ngubah samping ini, ngubah belakangnya juga. Dan itu pastinya juga membutuhkan biaya sekitar 1 jutaan, malah lebih hemat ya kalau teman-teman mau upgrade dari Beat lama ke Beat baru, karena memang basicnya Beat lama dan Beat baru ini sama aja basicnya, dan dudukannya tinggal main plug and play seperti itu teman-teman. Tapi karena Beat ini masih tergolong model baru, kendaraan baru, makanya untuk yang jual bagian depan ini masih sangat langka banget teman-teman, dan masih belum dijual secara bebas kecuali kalian membelinya di Ahas atau Honda sendiri dengan harga yang sedikit lebih mahal seperti itu. Lalu pada bagian roda belakang ini masih sama persis, dan juga pada bagian dalam-dalam sini, mesin-mesin dalam sini juga masih sama persis teman-teman ya, seperti itu. Untuk bagian belakang ini sekarang sudah berubah total dibandingkan model sebelumnya, karena untuk desain lampunya sendiri sekarang juga udah berbeda. Dan kalau menurutku pribadi ya ini kembali lagi ke selera. Untuk bentuk lampu belakang saya lebih suka yang model lama dibandingkan model terbaru ini. Dan untuk behelnya sendiri sekarang juga full hard plastik. Saya nggak tahu nih full hard plastik atau besi ya, mungkin kalian bisa kok. Nah, lalu untuk desain dashboard ini jujur aja saya lebih suka yang baru ini teman-teman, karena yang baru ini dia lebih oke sih desainnya sih, dan saya lebih suka yang baru ini. Oke teman-teman, dan sekarang kita ke panel instrumen dari Honda Beat ini ya. Dan jika kita melihat secara sekilas itu memang mirip-mirip lah ya dengan Honda Beat yang sebelumnya, cuman untuk desain panel instrumen yang sekarang ini dia dibuat sedikit lebih simpel nih teman-teman ya dibandingkan model sebelumnya. Dan jujur aja menurut selera saya lebih suka model panel instrumen yang terbaru seperti ini. Dan untuk fitur-fiturnya masih sama, ada idling stop system, lalu ada lampu jauh, lampu jarak dekat, klakson, lampu sen, dan juga tombol starter. Tetapi untuk desain speedometernya dia sekarang juga sedikit lebih berbeda seperti itu teman-teman. Sekarang Honda Beat terbaru sudah dibekali oleh teknologi Smart Key. Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan Smart Key, kalian tinggal memencet seperti ini. Untuk cara mengoperasikannya itu sangat mudah banget. Nih, ditekan sampai nah ini kan masih merah kan, ditekan sampai warnanya itu kuning seperti ini, lalu kita
putar, akan, nah motor akan hidup seperti itu teman-teman. Nah jika ingin mematikan juga gampang banget teman-teman, tinggal seperti ini. Nah jika ingin mengunci, tekan yang lama sampai lampunya berwarna dengan merah seperti ini dan motor sudah mengunci. Nah sudah tidak bisa dikunci seperti ini. Nah bagi teman-teman yang mempunyai motor dengan teknologi smart key seperti ini, saya sarankan untuk tidak menggunakan cover pada kunci keyless ya, karena kunci keyless ini dia kalau dikasih cover jadi tidak bisa mengirimkan sinyal keylessnya, tidak bisa mengirimkan sinyal smart key-nya. Karena apa? Karena kemarin setelah kita coba motor ini datang ke rumah kita, diantar dari dealer datang ke rumah kita, dan langsung kita kasih cover smart key yang dapat bonus dari dealer itu, ternyata kuncinya tidak bisa dioperasikan. Karena apa? Sinyal itu tertahan teman-teman. Dan setelah cover smart key itu kita buka, kunci bisa dioperasikan kembali seperti itu. Nah jadi buat teman-teman yang punya kendaraan atau motor Honda smart key, diusahakan jangan dikasih cover seperti itu ya, karena itu akan mengganggu kinerja kunci seperti itu dan itu akan berdampak bahaya bagi kendaraan kalian. Nah untuk bagian CVT-nya ini masih sama persis seperti desain sebelumnya, hanya saja pada bagian CVT sekarang sudah tidak dilengkapi dengan kickstarter ya teman-teman. Dan itu adalah salah satu fitur dari motor Honda Beat yang dipangkas atau disunat. Tetapi kalian tidak perlu khawatir karena sekarang Honda Beat terbaru ini sudah menggunakan indikator aki, jadi kalian bisa tahu kapan aki harus diganti karena memang kickstarter ini dihilangi. Dan tentunya kalau kickstarter ini dihilangin, kalian tidak punya solusi, tidak punya alternatif jika akinya tekor telah menerjang banjir ataupun telah ada insiden lain seperti itu teman-teman. Karena memang pengalamanku, aku memakai Beat yang lama tahun 2022 itu yang modelnya sebelum ini dan masih ada kickstarternya, itu saya pakai untuk menerjang banjir dan kebetulan mogok dan masih bisa di engkol dengan kickstarter seperti itu teman-teman. Dan sekarang ya sayang banget ya udah nggak ada kickstarternya. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena sekarang Honda sudah menyiapkan seperti indikator aki seperti itu teman-teman. Jadi itu memang mempermudah kita untuk kapan harus dilakukan pergantian aki seperti itu. Nah lalu untuk Beat ini masih menggunakan teknologi yang sama seperti teknologi Beat sebelumnya, yaitu teknologi ESP seperti itu teman-teman. Dan untuk model barnya juga masih sama persis, untuk logonya sendiri juga masih sama. Nah tetapi yang saya kurang suka adalah sekarang masih ada stiker ini ya. Harusnya stiker ini hilang sih seperti itu, jadi lebih elegan kalau tanpa stiker seperti ini ya, tapi itu kembali ke selera teman-teman ya. Nah sekarang yang berbeda nih teman-teman ya, sekarang Beat terbaru ini sudah tidak ada besi di pijakan kaki. Kalau kita lihat yang Beat sebelumnya itu kan ada besi ya di pijakan kaki, dan sekarang sudah tidak ada. Lalu untuk step floor pada bagian sini juga sudah tidak ada gunanya karena ini sekarang sudah ketutup dengan bodi samping seperti itu. Tapi overall saya lebih suka desain Honda Beat terbaru ini dibandingkan model lama karena modelnya lebih oke seperti itu. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dari bagasi dalam jok ini. Untuk bagasi dalam jok ini masih sama seperti model sebelumnya, hanya saja sekarang sudah tidak ada tulisan Beat di samping ini, dan juga kapasitas tangki bahan bakarnya juga masih sama, itu sekitar berapa liter ya, mungkin kalian bisa tulis kolom komentar kalian di bawah. Saya takut kalau nyebut ya teman-teman karena saya nggak tahu pasti, tapi untuk kapasitas tangki bahan bakarnya ini masih sama persis seperti Beat sebelumnya seperti itu. Dan untuk kapasitas bagasinya juga masih sama. Dan jika kalian membeli Beat terbaru ini, kalian pastinya mendapatkan banyak bonus dari dealer, karena setiap dealer itu juga beda-beda ya teman-teman ya. Kalau dari dealer yang saya beli motor ini, yaitu dari dealer Honda Majapahit Semarang, itu Honda Majapahit Semarang memberikan banyak bonus seperti ini, seperti safety tools, lalu ada anti gores, ada ini mirror ataupun spion. Ini merupakan spion standar karena request dari saya, spionnya saya lebih suka spion model lampu ya daripada model standar ya, seperti itu. Lalu ini ada juga plat nomor seperti ini teman-teman ya. Tapi jujur aja teman-teman ya, untuk desain dari cover plat nomor ini saya lebih suka, entah kenapa saya lebih suka desain cover plat nomor yang lama ya nih teman-teman ya, yang ada tulisan Hondanya gitu loh, yang dulu ngesamping dari sini sampai ke atas gitu loh. Saya malah lebih suka yang lama sih, cuman sayangnya sekarang sudah tidak dijual ya yang lama ya, seperti itu. Lalu ada juga
buku pedoman pemilik. Dan untuk buku pedoman pemiliknya sekarang sudah hitam putih seperti ini teman-teman. Jadi lebih simpel, tidak perlu banyak warna seperti itu. Nah ini kalian bisa pelajari ya, baca-baca bagaimana cara mengoperasikan motor ini, lalu fitur-fitur apa saja yang ada di dalam motor ini seperti itu. Dan ini penting banget buat kalian. Dan jangan sampai buat teman-teman, jika kalian membeli motor baru, pastikan buku pedoman ini selalu kalian bawa, karena kita tidak tahu nih di jalan terjadi apa gitu loh. Tahu-tahu motornya tekor atau bermasalah. Buku pedoman ini wajib banget kalian bawa jika kalian bawa di jalan. Jadi kalian tahu nih, ini kalau rusak ini harus diapakan, ini letaknya di mana, fungsinya buat apa. Jadi buku pedoman ini wajib banget dibawa teman-teman ya. Apalagi jika kalian seperti saya, pengguna motor kontak biasa atau motor smart key seperti ini wajib banget. Untuk safety toolsnya ini ada masker, ada betadine, lalu ada apa ini namanya, ada semprotan oli atau apa, kita awas nanti lah. Dan ini ada juga jaket seperti ini. Dan ini jaketnya juga anti air ya teman-teman. Ini jaketnya juga penting banget buat teman-teman jika saat hujan, supaya baju kalian tidak terlalu basah ataupun gimana gitu, untuk pelindung hujan juga. Lalu ada helm nih teman-teman, helmnya seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mau beli motor baru, motor Honda baru, kalian sudah tidak perlu beli helm lagi ya, karena sekarang udah dibonusi helm seperti ini, mantap banget. Tetapi kalau untuk saya sendiri, saya lebih suka helm saya yang biasa ya, karena ukuran kepala saya lebih nyaman yang helm buatan Geeks seperti itu. Untuk desain joknya sendiri masih sama seperti model sebelumnya ya. Oke teman-teman, itu saja untuk ulasan Honda Beat terbaru tahun 2024 ini yang saya beli di tahun 2025. Dan ya itulah, dibalik kekurangan dan kelebihan Honda Beat ini, memang Honda Beat sendiri telah memberikan saya banyak pengalaman. Dari saya touring keluar kota, Semarang Surabaya, itu Honda Beat memang irit banget. Lalu kemarin tuh saya buat mudik Semarang Klaten, yang Honda Beat saya yang tahun 2022 itu memang juga bandel banget nih teman-teman ya mesinnya. Nah lalu Honda Beat ini juga kuat banget karena memang saya pakai buat bolak-balik luar kota Semarang Jogja, dan sudah memberikan saya banyak pengalaman dari nerjang banjir, kehujanan, melewati lumpur dan sebagainya. Dan memang Honda Beat ini merupakan motor yang fun to drive seperti itu, dan lebih enak digunakan seperti itu teman-teman ya. Nah, dan jujur aja teman-teman ya, sebelum saya memakai Honda Beat itu, saya memakai Yamaha Mio tahun 2007 dengan mesinnya itu masih karbu, belum injeksi. Jadi untuk Yamaha Mio sendiri juga terkesan sangat boros banget, boros bahan bakar. Dan Honda Beat ini memang dikenal sebagai motor paling irit teman-teman ya, dibalik isu-isu rangka esap dan sebagainya, karena tergantung cara pemakaian kita. Kalau memang Honda Beat ini sering dipakai kita ke tempat-tempat yang pinggir pantai, banyak air lautnya, banyak korosinya, sudah pasti berkarat teman-teman ya. Tapi kalau kita rajin merawat motor ini, puji Tuhan motor ini akan awet selamanya seperti itu teman-teman. Jadi itu semua tergantung perawatan kalian. Dan dibalik isu rangka esaf, memang Honda Beat ini memberikan saya banyak pengalaman yang luar biasa dan memang sangat bisa diandalkan. Oke teman-teman, sekian untuk vlog kali ini, dan semoga vlog ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Mau kalian membeli motor baru maupun motor bekas, itu juga sama aja. Nah, dan jujur aja teman-teman ya, untuk motor ini saya membeli secara cash. Kenapa secara cash? Karena pekerjaan saya itu wira swasta teman-teman ya, atau bisnis foto atau video, wira swasta, fotografer atau videografer. Jadi pendapatan saya setiap bulan itu tidak menentu. Itulah alasan saya mengambil cash. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin mengambil kredit, kalian juga bisa, tapi saya sarankan gaji teman-teman menetap seperti itu, dan jangan dipaksa ambil kredit jika gaji teman-teman tidak menentu ya, karena itu pastinya juga akan berdampak buruk pada kalian semua. Seperti itu, semua sama aja teman-teman ya, karena memang dulunya motor Mio tahun 2007 itu memang saya membelinya bekas itu teman-teman. Itu memang dulu tuang patungan antara saya dengan orang tua saya dengan memberi secara bekas. Begitu aja teman-teman untuk vlog kali ini, dan saya doakan untuk teman-teman semuanya diberikan rezekinya dan segera membeli motor baru ataupun motor bekas secara cash maupun kredit, itu tetap sama baiknya, tergantung keuangan kalian seperti itu teman-teman ya.
Sekian dari vlog ini bersama saya Andre dan salam otomotif.